Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian dari eh, studi kasus 3 yang memodifikasikan eh, file karyawan. Nah, oke. Em, Seperti tadi, sekarang kita sudah diberi sebuah eh, HTML dan kita sudah diberi sedikit untuk sebuah script JavaScript. Dan sekarang kita akan menyamain ke hasil final dari eh, fase final dari yang dikasih pada praktikum. Nah, aku kan tidak terlalu ketat menjelaskannya. Cuma yang aku katakan adalah perbedaannya dari HTML-nya. HTML yang kita dapat eh, dari yang kita akan dimodifikasinya cukup, cukup lebih pendek daripada yang ada di hasil final. Dan sekarang kita tidak boleh menggantikan HTML-nya, tapi kan kita make up untuk HTML tersebut dalam JavaScript-nya. Jadi JavaScript-nya sedikit lebih panjang. Dari sedikit lebih panjang masuk ke sangat lebih panjang. 400 halaman di sini. 400 line. Oke, saya tidak akan jelaskan terlalu terperinci. Tidak akan juga hanya jelaskan per blok, tapi mana saja yang mungkin penting untuk membangun filenya. Oke, oke, langsung dulu ke bagian pertama ini. Eh, Beberapa fungsi pertama cukup straightforward. Format rupiah itu maksudnya ibaratnya kita mau untuk penulisan angka kan nanti gaji lah atau apa gitu. Jadi kita mungkin perlu format. Pas kita masukin angka saja ke format rupiahnya, akan mengembalikan sebuah string dengan format penulisan seperti berikut. Lalu habis itu ada juga fungsi get random color. Nah, get random color ini akan menggunakan fungsi math random. Cara kerja fungsi math random itu adalah mengenerasi antara 0 ke 1, misal 0,2, 0,3 apa gitu. Dan akan kita kalikan angka itu dengan penjumlahan dari 127 dan 128. Aku nggak tahu kenapa ini nggak langsung ditulis 255 aja, itu agak weird. Jadi kita akan kalikan dua angka itu eh, dan akan menghasilkan sebuah angka dari 0 sampai 255 yang akan kita masukkan ke RGB kita. Berarti itu akan random color nanti pas dalam ini pokoknya mencari angka random aja lah. Itu guna fungsi ini. Dan sekarang, oke, sekarang masuk yang agak rumit. Nah, kita akan membangun sebuah chart. Untuk membangun sebuah chart, kita perlu menggunakan object chart, JSN agak besar. eh, eh, Passing data dalam parameternya. Jadi sebelumnya kita bikin dulu sebuah fungsi namanya tampilkan chart CS. Itu akan menerima labels, dataset, background color, ID element, type chart, sama label data. Labels itu nama dari chartnya nanti. Label data juga sebuah nama, itu juga cuma sebuah string sebenarnya yang akan kita pakai nanti. Type chart, berarti nanti kita mungkin akan gunakan sebuah type chart bar di sini. Bisa juga tidak, tergantung ke penggunaan nanti kita darinya ya. Dataset datanya dalam chart ini nanti background colors apa nampak dari namanya nanti kerja apa ini string yang akan nampung nama dari chartnya. Lalu labels itu lagi-lagi itu cuma nama dari chartnya nanti dan atau juga bisa kita pakai sebagai teks teks yang bisa kita pasang di chartnya dimanapun itu mungkin dipasang. Oke, lalu sekarang kita beberapa constraint untuk filter data, filter labels, filter colors. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Nah, em, ini sebenarnya sebuah fungsi ya, garis panah ini. Itu fungsi yang akan menerima sebuah value dan akan dicek sebuah boolean. Berarti ini tuh akan ngefilter dan namanya kan filter kan. Eh, Ngefilter sebuah value yang akan diarahkan ke dataset ini. Dan ini juga untuk labels dan juga untuk background colors. Itu eh, akan menerima pertama sebuah boolean apa ini kayak di atas kosong atau tidak akan dipasang ke value yang ini yang tidak dalam kondisi dan itu akan difilter lalu itu dikalkulasikan dalam method filter yang akan kemudian dimasukin pada dataset kita atau labels kita atau apalah objek string kita yang kita pasang sini. Oke, sekarang masuk ke bagian pembangunan chartnya. Oke, pertama ada line 26 ini. Ini cuma untuk dapat aja area di mana kita mau bangun chart kita. Habis itu dibangun kan dari sini. Style CTX tadi yaitu nama eh lokasi pembangunan chart kita. Dikasih type-nya apa? Type chart yaitu apa tadi? Sebuah bar. Oke. Habis itu datanya kan. Data dalam chart ini akan berupa data yang kita filter tadi ya. Lalu juga ada data setsnya ini agak besar. Pertama ada label data yang ngambil data dari label data, yaitu ingat data sudah total, cuma regular text. Datanya, background colornya yang itu nanti datang dari pemanggilan atau apalah cara kita mungkin menggunakan compassingnya.
Border color, tahu itu apa? Biar ada aja border kan, yang lebarnya satu, warnanya kayak agak gelap aja gitu. Lalu data labelsnya, nah ini ada sebuah penggunaan operator eh, ternier. Eh, Lagi-lagi cuma beberapa pengaturan. Saya kita nggak terlalu benar bisa kita atur di CSS itu, tapi kita fokus ke JavaScript-nya saya terlebih dahulu. Itu akan nanya, oke, type chart-nya pie atau bukan? Dan jawabannya adalah bukan. Sebenarnya ini Miles nggak akan kena kecuali pas kita masuk ke bagian pie chart nanti ya. Jadi di sini eh, kalau itu sebuah pie nanti akan ditanya, kalau ini true pie itu akan dipasang ke center. Kalau bukan itu akan dipasangkan ke end. Nah, ini cuma posisi di mana terbentuk ya. eh, Anchor sama alignment-nya. Dan di sini itu digunakan 3 sama dengan kan. Nah, 3 sama dengan itu beda dengan 2 sama dengan. 3 sama dengan itu harus value-nya sama dan tipe datanya sama. Jadi kalau misalnya 2 sama dengan doang, mungkin sesuatu seperti angka 2 dan string 2 dianggap sama data. Tapi kalau 3 sama dengan harus datanya, harus stringnya pun sama juga. Oke, beberapa kayak pen-CSS-an lah aku akan bilang ini. Bukan JavaScript juga. Eh, Masuk ke bagian options-nya. Ini sekarang kita bisa atur eh, lebih dalam lagi gimana kayak apa aja yang akan ada dalam chart kita ini. Akan diatur warnanya, bisa atur fontnya juga, display kayak oke berarti iya akan ditunjukin nah ini. Dan beberapa formatting eh, untuk untuk chartnya. Nah, lagi-lagi ini cuma gerak jika itu sebuah chart yang bukan pie, dan ini akan nge-return sebuah value, yaitu ingat itu data kita oper kayak agak belakangan sini ini value yang di sini. Oke. Oh, dan juga apalagi misalkan nggak belajar dari array ini ya, chart data labels itu eh em, itu sebenarnya dapat yang di bagian sini jadi chart si bagian data labels ini. Oke, sekarang masuk ke bagian fetch-nya. Nah, tadi kita akan di sini biasanya ada data eh, karyawan JSON. Aku kurang ingat di mana aku taruh. Ya, karyawan JSON kan. Nah, karyawan JSON sini kita kita akan mengirim sebuah promise untuk mau mengambil data di karyawan JSON itu berisi kayak metode apa yang akan mungkin kita pakai. Dan ada kena dua then. Nah, then yang pertama itu akan minta sebuah response. Berarti itu juga responsnya juga sebuah promise sebenarnya ya. Eh, itu akan minta sebuah promise dan jika itu telah diterima, baru kita akan dapat bagian response ini. Setelah itu, baru kita akan dapat sebuah key yang bisa kita arahkan ke then response data. Itu juga akan melakukan yang sama, tapi di mana tadi kan ini cuma teks doang. Sekarang kita akan mulai membangun uh, itu eh, table kita akan bangun juga yaitu akan mau table kita sekarang ini. Nah, jadi kita sekarang mau bikin kolom table baru. Eh, Pertama kita ambil dulu lokasi di mana kita mungkin mau taruh ini. Di sini kita dapat di mana data karyawan dalam HTML kita. Lalu kita siapkan juga variable JSON data ini. Ini cuma akan nampung JSON.parse response data ini. Berarti ini kayak penerimaan dari hasil promise yang kita lakukan tadi. Jadi kita siapkan juga sebuah array kosong data department. Nanti akan kita lihat apa gunanya. Lalu ada untuk tab ini itu akan nge-select sebuah query ya. Lagi ini bagian HTML aja yang namanya VTR sini. Ini cuma untuk mau bikin aja sebuah kolom yang baru ya. Dan aku nggak akan nampak di sini. Kayaknya harus agak tunggu bawah nanti baru dapat datanya. eh Beberapa teks atau header bekerja tahu oke tidak terlalu rumit. Lalu kita akan append sebuah table call header pada bagian header tadi. Jadi sekarang akan nyambung bagian header tadi ke tabel utamanya. Kembali ke sini. JSON data. Oke, sekarang kita akan masuk ke sebuah looping ya. Kita akan loop. Ini berarti kita mau sortir data kita kan. Jadi kita harus pakai sebuah loop. Dan ini pakai for each loop. For each loop itu loop yang akan berjalan di mana ada sebuah array dan ada datanya kan. Jadi kita akan masukin data kita akan pakai satu persatu semua data pada array ini sampai habis, sampai tunggu habis selesai arraynya baru loopnya selesai. Lalu di sini ada const index department itu cuma mencari aja di mana lokasi indeks dari data yang kita oper itu. Aku akan agak cepat jelaskan bagian desainnya cukup banyak. Oke, pertama jika departemennya itu nol, oke, eh, data department indeks pada data department yang mana itu totalnya kita nambahin satu. Ibaratnya awalnya nol, banyak ke situ, sekarang jadi satu.
misalnya tidak begitu, kita bikin departemen yang baru dan kita bikin kayak totalnya satu sih kayak sama aja sih. Eh, dan dalam eh, ini juga akan kita push departemen yang baru itu ke array data department tadi di sini. Oke, sekarang coba lihat bagian tabelnya. TR untuk table row, TD untuk table data, dan nggak ada kayak TH di sini ya, nggak ada TH, tapi eh, kita akan ambilkan data pada sebuah tabel ya kan. Nah, tabel row ini pertama kita cari, kita bikin dulu dokumennya, kita bikin elemen TR. Nah, ingat kan tadi di HTML kita agak kecil kan untuk dibanding itu. Jadi kita harus bikin secara langsung di JavaScript-nya. Eh, Kayak HTML-nya kita bangun di JavaScript-nya ya. Dan itu kita bisa lakukan dengan metode create element ini. Jadi kita bikin sebuah TR, kita bikin sebuah TD, dan kita kasih nama-nama variable yang make sense ini biar tahu aja biar urut aja kita tahu di mana lokasinya. Nah, table column number, column name, column department, column job dan seterusnya. Berarti ada banyak kolom untuk tabel-tabelnya ya. Oke, masuk ke table row. Dan kita, semua sorry, kita akan append semuanya ke dalam ke table row kita ini. Dan table body append shell ini berarti lagi cuma gabungin aja semua jadi satu part gitu. Lalu kita akan urutkan berdasarkan nama-namanya. Berarti biar urutan kita ukur eh ke sebuah sortir. eh Lihat kan ini, lihat kan ini ada nama lebih kecil dari B nama, nama lebih besar dari B nama. Nah, itu ibaratnya eh memaju mundurkan. Soalnya walaupun mereka berupa sebuah string, mungkin eh, atau teks saja, mereka masih memiliki ASCII value-nya. Nah, ASCII value-nya bisa kita gunakan untuk melakukan perbandingan ini dan akan return negatif atau positif tergantung mana lah sebaiknya mundur, sebaiknya maju. Lanjut lagi, ya, cons untuk total data eh, itu berapa banyak ya data yang sudah tersiap dalam table kita nanti itu. Habis itu data department kita mapping juga itemnya. Dalam mapping item ini kita pertama harus lakukan pembagian dari total itemnya dengan kayak total datanya. Total data ingat itu yang ini tadi ya. Kita kali dengan 100, lalu kita eh aku kurang tahu yang ini gunanya untuk apa. Eh oh, ini akan mengembalikan sebuah string lah, sorry ya. Jadi ini akan mengembalikan sebuah string yang telah di fix ke posisi 2. Lalu kita akan bagian ke oke ini cuma ngatur-ngatur kayak beberapa penjelasan. Ada beberapa variabel lagi yang untuk data total dan untuk nama dari setiap eh bagian cabang datanya. Aku rasa itu sudah pada sekarang gunanya untuk mungkin apa. Lalu kita akan tampilkan chart JavaScript sekali lagi. Sorry, sekarang ini pemanggilan dari tampilkan chart JavaScript yang tadi di atas. Ada beberapa data kan misalnya sini ada labels yang di luar tadi, data total, background color, satu, bar, jumlah karyawan. Sekarang ada data percentage yang bisa kita dapat dari sini. Data departmentnya ingat kita map ini item kita akan dapat item data percentage itu objeknya. Aku kurang lupa objek apa tapi itu yang kita akan dapatkan. Dan itu juga akan kita panggil lagi memberikan chart JavaScript sekali lagi sekarang dengan ketentuan seperti berikut. eh Presentasi jumlah karyawan pie chart. Berarti ini berarti tipe pie ya. Berarti ini sebuah pie chart bukan kayak bar kayak yang tadi. Generate group summary table. Kayak ini lagi pemanggilan method yang kayak metode, iya metode tadi. Kita akan buat kontainer juga di sini. Aku kan agak skip sebentar. Oke, kita akan sekarang ada masuk ke fungsi create chart card. Nah, eh, ini untuk membuat sebuah elemen pada ini ada fungsi membantu, sorry, fungsi pendukungan yang akan append charts kita yang sudah ada. Nah, pertama kan ada construct card chart body. Nah, itu akan bangun sebuah div. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke pembangunan HTML dalam JavaScript kayak tadi ya. Oke, kita bikin dulu elemen div, kita bikin elemen H3 di sini, kita bikin elemen div lagi di sini, kita bikin canvasnya di sini. Dan di bagian-bagian situ kita bisa lihat kan ini kayak tadi aku bilang pen-CSS-an dalam scriptnya itu. Nah, akan kita append ke bagian div-nya dan akan ke bagian body-nya yang di reference saya di sini ya. Jadi ibarat ini cuma pembangunan lokasi, pembangunan aja beberapa elemen-elemen HTML dalam JavaScript. Ini juga kontainernya. Aku nggak akan jelaskan semua atribut datanya, bisa lihat saja langsung. Oke. Ini sekarang membuat chart tuh. Oke, jadi sekarang kita panggil ya tadi ya. Create chart card ini kita panggil di sini dengan ketentuan usia, chart usia, pai usia. Lagi-lagi kita bikin sini, lagi-lagi kita bikin di sini. Dan logika untuk chart usia bisa kita lihat di sini. Ada variable user categories. Nah, itu ada array dengan panjang dari 19 ke 23 dan plus.
minimarketnya masih ada variable isi, aku lupa di mana dibikinnya, tapi ada variable isi yang sedang nanti akan nge-loop terus nambah nambah. Dan itu kita bikin aja usia, soalnya datang dari objek array ini, nanti kita fill saja nol, eh, nggak perlu ada value apa yang masuk sini. Oke, ini tadi masuk ke dalam loop for each itu, dan sekarang dalam loop for each ini kan ada usia indeks tadi kan. Nah, itu akan kita cari indeks dari apa item pada usia siapa user kita sekarang, nanti kita masukkan ke count dari bapak usia di sini. Sesuai dengan itu kayak orang yang kemana, indeksnya kemana. Oke, lagi kita beberapa cat yang kita perlu eh, untuk chart usia yang berarti ini data tadi udah kita siapkan untuk usia ini. Habis itu pi untuk chart yang usia itu. Berarti monggo ya, ada sebuah chart, ada sebuah bar, dan ada sebuah pi kadang-kadang. Nah, dari situ sekarang kita akan melakukan beberapa kalkulasi-kalkulasi aja. Aku nggak akan terlalu rumit jelaskan, saya cuma penghitungan. Dan akan kita masukkan datanya itu setelah setiap penghitungan ke salary index. Nah, sorry, ke salary kategoris yang akan masukkan ke bagian yang indeks ini. Nah, habis itu salary labels ini kita gunakan mapping sekali lagi ya dalam pemformatan ini ya. RP salary kita masuk situ dan itu akan kita gunakan data sekarang dapat kita persiapkan untuk membuat chart gaji dan pie gaji. Lagi-lagi pemanggilan tampilkan chart JS. Lanjut lagi. Lagi aku nggak akan terlalu jelaskan ini. Eh, ini cuma data yang dipersiapkan. Pokoknya kita dari itu bikin array lah. Kita bikin array terus-terusan yang akan berisi data. Tadi sebelumnya berisi data usia, tapi sekarang berisi data gaji. Terus gaji, sekarang berisi data untuk lama bekerja. Lagi kita bangun JS chartnya kedua di sini. Lalu kita akan ini untuk mengenerate summary table-nya ya. Berarti kalau nanti pas saya run mungkin nampak ada kayak kotak-kotak kecil seperti itu yang akan berupa table kan. Dan table itu akan berisi data-data dari eh, summary dari setiap data yang kita pasang tadi. Bisa usia, jika itu usia, jika itu eh, gaji atau apapun. Lalu aku akan langsung di sini masuk lagi ke sebuah for each loop yang akan bekerja pada area-area tadi. Eh, aku rasa tidak itu saja di sini. Lagi gini cuma untuk sorting secara abjad. Lanjut. Ini menggunakan konsep-konsep seperti sama yang tadi. Aku sudah ada sih yang mau kujelaskan. Sebenarnya semuanya sudah, apa yang penting sudah terjelaskan di atas. Sekarang cuma kayak pengaturan-pengaturan dari, bukan PCSS, tapi pengaturan-pengaturan dari tabelingnya, nya. Jadi kayak itu aja sih yang mau saya jelaskan. Oke. Coba saya run saya terlebih dahulu, nunjukin. Oh, banyak dari sini. Oke, ya hasil akhirnya bisa kita lihat kan ini chart-chartnya. Jadi kita ada sebuah pie, ada sebuah tabel tadi kan yang kita bangun sebelumnya dengan sejumlah karakter kata kita. Oke, lanjut sini. Lagi ada pie dan ada chart, pie dengan chart. Dan ini hasil summary dari semua chart tadi juga dalam sebuah pie dan chartnya. Dan ini data yang kita ambil sebelumnya ya. Oke, kayaknya itu saja untuk video penjelasan saya. Kurang lebih mungkin mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam bagi Bapak, Ibu, Kakak, Abang, atau siapa yang mungkin nonton video ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah William Napitupulu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S2010. Di video ini saya akan melakukan penjelasan atau laporan dari praktikum 4 untuk mata kuliah Papue, di mana kita akan dibahas pada JavaScript. Nah, langsung saja ke studi kasusnya. Em, ada dua studi kasus, ada tiga studi kasus sebenarnya, tapi saya akan dua sebenarnya ada pemodifan langsung dari saya, hanya program yang akan saya jelaskan. Oke, coba kita langsung pertama. Nah, ini HTML-nya. Nah, mungkin lebih baik jika saya tunjukin dulu aja hasil akhirnya gimana dan saya gerak dari situ ya. Terus seperti ini. Ataupun ini. Ataupun ini. Nah, jika ada layar tebak angka ini. Nah, di sini sekarang kita bisa dikasih perintah untuk menebak angka dari 1 hingga 100. Dan kita coba masukin aja beberapa angka. Kita coba pasang 50, bisa kita bisa buat tebak ini. Nah, itu tidak berhasil. Jadi saya coba tebak 30 mungkin. Oh, sorry, terlalu rendah. Berarti kita sebaiknya yang tinggi ya, 75. Oke, lagi-lagi terlalu rendah. Berarti kurang besar lagi. Mungkin kali ini kita ambil 90. Terlalu rendah. Oke, agak besar angkanya. Coba 95. Oh, salah dari aku. 95. Terlalu tinggi. Oke, kayaknya mau dapat nih.
93, dan lihat angkanya 93. Oke, dan juga ada fitur ini, kita bisa kayak klik langsung ini dan naik otomatis sendiri. Ada 5 tebakan kita pakai, dikasih di sini history dari penebakannya apa saja, dikasih teks selamat aku berhasil nebak angka 93, dan sekarang langsung lah coba kita masuk ke VS Code-nya. Oke, ini untuk HTML-nya cukup simple. Eh, kita kita untuk style CSS-nya tidak terlalu itu. Saya tidak akan terlalu jelaskan pada stylenya pada CSS-nya. Em, itu hal-hal biasa lah untuk styling aja. Dan materi kan kita lebih berat ke JavaScript sekarang, jadi saya akan lebih ke jelasin JavaScript-nya. Tapi coba tunjukin dulu sedikit HTML-nya. Pertama ada beberapa kontainer. Eh, pertama kelas utama kita sini adalah game container. Nah, ini akan kayak memblokir hampir semua dari HTML kita. Ada header 1 dengan ID game title, berarti kita bisa reference di CSS. Dan header 1 ini ada beberapa teks tulis tebak angka. Dan ada juga paragrafnya tidak memilih angka bla 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 bla. Dan habis itu ada area untuk menampilkan pesan kan. Nah, ada juga sekarang PID atau ID match. Nah, ini nanti berarti yang akan menuliskan yang teks ini ya, yang teks selamat Anda menebak angka yang benar. Setelah itu ada juga untuk totalnya ini eh kayak juga ini akan untuk menebak angka dan tombol ya. Berarti itu kayak room nanti kita harus bisa isi itu di JavaScript-nya sebagai sebuah text box gitu ya. Sorry, sebagai penjelasan sebuah tembakan. Setelah itu ada eh tag input, berarti kita di sini yang soal ini yang text box kita ya. Maaf tadi salah saya. Tag-nya biasanya menerima angka integer, sorry number. Itu akan memiliki ID guess input dan akan sementara ada placeholder masukkan tebakan Anda di awal-awalnya. Nah, dan juga tombol untuk submit button kan tadi di sini itu terjadi di sini untuk tebaknya. Setelah itu ada ada juga untuk yang riwayat tebakan di sini itu juga pakai paragraf. Dan ada kayak em, aku lupa namanya apa. Pokoknya bulletin lah untuk bagi history karena kan history kayak berjajar gini kan. Kayak poin-poin dari suatu topik mungkin. Dan itu kita pakai ini. Dan setiap kali kita bisa juga pakai HR ini ya, itu untuk membuat garisnya. Oke, dan pembatasan dari semuanya itu dilakukan di CSS yang tidak akan terlalu saya jelaskan. Cuma saya langsung saja ke JavaScript-nya ya. Oke, pertama kita perlu mengambil dulu kan beberapa elemen pada HTML ini. Seperti pada yang kita lihat kemarin tadi ya, ada guest input, harus kita ambil, kita submit buttonnya, message-nya, total history. Nah, itu kita ambil dari elemen-elemen ini kayak, oh ini submit button, ini guest-nya, hal hal sorry ya. Nanti ada message-nya, tadi ada historinya kan. Nah, itu kita ambil pakai method get element by ID yang ada pada dokumennya. Lalu kita masukkan itu ke variable-variable ini. Jadi sekarang kalau kita mau sekarang tiba-tiba kita dapat reference ke situ. Dan kalau kita mau em, membuat JavaScript ke bagian-bagian situ, kita cukup menggunakan variable-variable ini. Oke, lanjut sekarang kita buat angka antara 1 sampai 100 ya. Itu menggunakan method dari math class dan kita menggunakan math random. Math random akan menggenerasikan angka antara 0 sampai 1. Berarti 0, berarti angka-angka koma-koma dari 0 sampai 1 ya. Ini akan membantu kita untuk merandomisasikan eh, sebuah value ya. Berarti kita kalikan angka itu dengan 100 di mana nanti hasilnya itu akan kayak kayak misalnya itu 0,07 itu akan jadi 7 berarti kalau itu kayak 0,15 itu akan jadi 15 nanti nah, kan itu sampai 100. Habis itu kita dengan satu karena ibaratnya itu misalnya random menjelaskan 0 tadi kan nilainya ini 0 nanti kan tapi kita mau dari 1 sampai 100 berarti kita plus 100 sekali lagi dan ini udah math force ini untuk eh, ratakan ke bawah misalnya angkanya agak panjang kayak 0,00052 apa gitu. Ada sebuah array di sini untuk menyimpan tebakan-tebakan kita. Eh, Bikin aja geser dan kotak gini kosong. Ya perlu ngapa-ngapain. Ada sebuah submit button. Itu akan memiliki listener tipe quick. Dan sekarang ada si void ini yang akan memiliki berarti ini kayak sebuah fungsi dalam kita pasang sebuah fungsi dalam em, fungsi sebagai parameter dalam sebuah fungsi ya. Ada variable user guess ini akan mengambil apa penebakan user kita, guess input ingat itu di penebakan, akan ambil apa angka value yang di situ, lalu akan diubahkan dari sebuah int yang berupa string menjadi int yang berupa ya angka.
Nah, dan sekarang eh, kita udah menggunakan method isNaN untuk ngecek, oke, selama itu nggak apa em, apa nilainya kayak sebuah angka gitu, itu akan dianggap valid katakan atau berubah jadi nilai true, ini kan bagian boolean. Lalu atau jika user guessnya lebih dari satu atau user guessnya lebih 100, ini ibaratnya eh, salah, kegagalannya gitu, error message-nya lah. Ya kan ini flag error kan, dan ini ngasih input kasus add error ini untuk mengasih sebuah efek error, yaitu berupa getaran sih. Add error itu kayak yang shake kali nanti itu. Lalu mengusahakan antara angka 1 hingga 100, ini kayak teks yang akan keluar jika misalnya gagal. Coba saya tunjukin tadi, kayak udah sempat keluar sih. Misal saya bikin hasil ini kayak 2000, akan bergetar dan akan keluar teks yang masukkan antara 1 dan 100. Ini hijau masih teksnya karena udah ketebak yang benar, tapi harusnya merah itu. Oke, aku saya itu saja untuk bagian situ. Oke, habis itu sekarang ada, oh, yang apa yang kita guess di situ ya, di user guess ini, itu akan misalnya itu akan dimasukkan ke history dengan dalam array guesses tadi ya, jadi digunakan method push nanti masuk ke dalam arraynya. Oke, dan sekarang kita mau lihat apakah tebakannya itu benar. Pertama ada dulu sebuah variabel namanya isRong, yaitu sebuah boolean. Akan yang awalnya nilainya false karena kan ya pastinya salah. Oh ya, jadi ngasih nilai dulu nilai false kan. Dan habis itu bisa user guess bisa nebak angka apa eh, random number. Random number itu tadi yang di sini apa angka jawabannya dari yang mau dicari. Jadi user guys nebak. Dan ini ada tiga sama dengan kan. Nah, tiga sama dengan beda dengan dua sama dengan yang bisa digunakan dalam sebuah kondisi. Kalau dua sama dengan itu cuma dia dalam JavaScript cuma akan terima sebagai value-nya doang ya. Jadi kalau misalnya aku ada nilai dua, eh, terus aku ada string dua, jika hanya dua sama dengannya itu dia akan dianggap sama. Jika aku bandingkan dua string dan dua value integer apa gitu, akan dianggap value yang sama, akan kebalikan true. Tapi kalau mau cek lebih dalam, pakai 3 sama dengan. Sekarang harus nilainya sama 2 dan harus tipe datanya sama. Berarti harus sama integer, yaitu dan baru itu akan dibalikan true. Oke, dan dalam situ misalnya ini berhasil ya. Berarti jika dapat maka sama Anda menebak kayak benar, terus dikasih formatting karena kita mengambil data dari random number nih, karena sebuah variable ya. Habis itu diubah ya warna teks jadi hijau, dan misalnya gagal, oke terlalu tinggi. Coba lagi, ini kan akan jadi merah kan warnanya, dan nanti keluar teks ini. Misalnya ya, else-nya karena kan udah cek itu tinggi, berarti cukup lah cek untuk dan cek itu tinggi, dan cek itu benar, dan berarti else bisa dipakai untuk kalau kerendahan dan juga jadi merah, dan dibikin serangnya kembali ke true. Jika itu salah, berarti berarti jika salah inputnya, maka is wrong pasti akan eh, false. Itu ini saya sama false. Eh, itu tidak akan kena ini. Misalnya berhasil, oke, sekarang akan eh, em, ditambah efek yang kita tadi akan dimasukkan ke timeout, berarti tidak akan dikerjakan lagi. Berarti setelah kayak beberapa detik, di sini 300 kita intinya, aku lupa dalam konteksnya 300-nya 300 apa sebenarnya. Tapi akan di remove efek error tadi. Oke, ini akan nampilkan saja total dari tebakannya, itu berarti teks yang ini ya. 5 tebakan 5, berarti tersimpan guys, datanya ini berapa banyak elemen dalam array tadi itu, riwayat menebaknya itu. Habis itu ada consist item yang akan kita kan ibaratnya mau nulis, mau bikin ini kan, mau bikin riwayat ini, dan itu perlu gunakan tag li sebelumnya, dan li itu nanti bisa kita kerjakan pakai ul tadi ya, di index.html itu. Nah, jadi kita gunakan method create element untuk bikin uh, tag li di HTML kita. Jadi kita meng-HTML dalam JavaScript, lalu kita list item itu uh, ini input saja, ini cuma teks dengan yang mengambil data dari guest uh, dan apa elemen terakhir yang ada dalam guest sekarang gitu. Oke, lalu aku saya tidak terlalu uh, perlu, ini cuma ngatur apa namanya masukkan elemen ke list item jika kayak elemen pertamanya belum dapat gitu, dan jika belum ada item kayak tadi kan ditambahkan secara langsung. Habis itu bisa kosongkan lagi inputnya, ini sebenarnya tiap kali kayak ini kan setiap dipencet kan jalannya, setiap diklik. Jadi tiap kali diklik harus bisa kosong lagi. Jadi paling akhir-akhir setelah kayak terima data, setelah dicek apa benar datanya salah gitu, akan dikosongkan lagi gitu di sini. Jadi oke, itu kayaknya untuk yang ini ya. Dua angka. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya.
yaitu pengecekan password. Oke, di pengecekan password, eh, jadi kita bisa bikin sebuah password ya ini dan ada beberapa kriteria untuk password yang kuat. Kita perlu bikin password yang kuat baru kita bisa submit password kita ini. Coba aku bikin aja ya beberapa password, misalnya aku bikin William di sini. Oke, itu dibilang sudah memiliki huruf A besar dan sudah memiliki eh, menggunakan huruf capital dan non kapital. Sekarang aku bikin beberapa oke kurang panjang. Oke, aku bikin William tapi itu pun udah password sedang ya karena udah cukup panjang. Sekarang aku pakai ini angka 0 sampai 9 aku bikin aja 10. Jadi bilang passwordnya kuat, tapi ini masih ada tanggung satu lagi lah. Terdiri dari karakter khusus ya udah aku bikin aja lah tanda pagar ya kira. Nah, semuanya itu terpenuh kan. Cuma 4 dari 5 harus terpenuh untuk dianggap kasus kuat, tapi bisa ya terserah deh mau mana yang diatur. Oke. Jadi sekarang lihat ya berapa ada sebuah bar di sini yang naik turun sesuai tenaga dari passwordnya. Eh, ada tombol kirim ya yang awalnya tidak ada tapi sekarang akan datang sudah benar pas sudah kuat passwordnya dan ada kriteria password kuat di sini. Oke, langsung saja kita akan menjelaskan codingannya. Bukan codingan, HTML-nya, markup-nya. Di sini ada CSS. Stylenya tidak terlalu rumit. Benar ada sih pengubahan pakai CSS di sini kalau nggak salah sedikit-sedikit. Oke, kita akan menggunakan Bootstraps dan Font Awesome di sini. Font Awesome tadi kita pakai pas bikin karakter kita centang sama eh, sama X-nya situ. Dan Bootstrap untuk dapat ya ini loh, bar ini dari Bootstrap energy bar itu. Oke, tidak ada yang mau ku jelaskan banget dari teman karena aku mau fokus ke JavaScript-nya. Yang mungkin perlu itu beberapa nama dari kelas-kelas ini ya, ada card card body di sini, ada hmm, ada row mungkin penting dan hmm, oh berarti untuk strength text, strength bar, progress nih juga untuk bagian-bagian password nanti akan kita bahas itu ketika di bagian JavaScript-nya ya. Oke, dan langsung aja di sini. Eh, pertama kita bisa dapat elemen dari bagian password tadi dan cukup langsung dengan value-nya aja gitu masukinnya. Oke, value yaitu passwordnya itu, lalu kita dapat string text-nya itu kayak itu teks yang ngatur apa ini bagian yang kuat, lemah atau apa gitu. Lalu string dari bar-nya juga dan tombol submit-nya yang awalnya ingat akan tidak ada. Nah, ini button submit nih. Button submit kan kirim. Dan awalnya ini kayak nggak ada. Itu dilakukan di kelas ini Dinan. Itu gunanya untuk kayak bikin aja biar nggak ada di awal-awalnya. Oke. eh dan kita di sini juga dilakukan bahkan. Karena nggak perlu di sini ya. Saya di JavaScript juga udah ada. Button submit kelas at Dinan. Tersembunyi teksnya kan sekarang. Dan sekarang kita akan akses elemen-elemen kita. Oke. Jadi ada mainline. Ada mainline uppercase lowercase ini yang tadi ya. Apa bagian yang sini. Untuk biar dapat karena ini juga harus berubah kan jadi kita perlu sebuah kelas untuk semuanya biar bisa kita reference if password yang kita beda 8 berarti cara kita lakukannya itu gini ya awalnya ada nilai strength yaitu 0 dan kita akan anggap itu password yang kuat ketika strength ini jadi 100 jadi kita ada beberapa if di sini if else untuk kriteria tadi kan jika ada karakter unik jika ada huruf kapital dan non kapital jika ada angka jika ada ya itu jadi dan tiap itu ada masuk X naik 25 di sini ya. Berarti bertambah nilai strength ini tadi. Dari situ bisa kita gunakan back success ini sorry uppercase kelas name untuk success ini akan mengubah biar eh, apa eh, sekarang akan diubah jadi text success kelasnya dan juga kelasnya untuk yang ini bagian inner HTML-nya ini akan dapat FA check ini. FA check ini yang mengatur biar ada tanda checklist gitu ya. Eh, terus ini ada teks diinjak ke sini ada every time sini kalau kalau kenapa sih aku update kalau ini X sih ini yang X maksud saya oke jadi itu untuk pengecekannya ya ada untuk karakter besar non kapital angka ada karakter unik terus itu oh itu ya sebentar sih habis itu ingat ya yang ada strength bar itu kan uh, weight-nya itu tergantung berapa banyak stringnya dan itu jadi kayak percentage-nya gitu jadi kayak jika itu 75% akan 75% terisi strength bar-nya gitu
Lalu ada atribut apa area value now dan strength tadi ya. Itu kayak tahu aja batasnya mana, nih strengthnya itu batasnya. Area value now, aku rasa itu cuma em, yang atur style dari apa barnya gimana. Lalu di sini yang tadi ya, pengubahan yang akan terjadi eh, mengatur takisan kecepatan dari kelasnya itu. Jadi misalnya saja nol, eh, apa panjang dasar kita panggil yang ini, kita oh sorry, kelasnya akan dibeli kelas ini, kelasnya akan dibeli kelas yang dari ini. Yang penting sebenarnya cuma ini sih, apa tulisan password sedang, em, password lemah, password kuat, dan kode kuat sini ada kayak oh biji danger, danger, warning, sukses. Ini yang ngatur kayak panjangnya ya. Ini saya pengatur panjang dari kelas-kelas tertentu sebenarnya. Ya. Dan kayak itu aja yang mau kejelasan sini nggak ada CSS-nya untuk dilihat. Ikannya ada saja untuk penjelasan saya. Langsung suka suka di kasus 3. Oke.